terjadi sakit kepala, misal, jika minum obat-obat dari obat yang sederhana yang dijual bebas di toko-toko obat, misalkan Panadol, sakit kepalanya sudah hilang, itu berarti sakit kepalanya tidak serius. Jika gejala itu persisten, sakit kepala atau gejala-gejala yang dialami oleh masyarakat ini menetap, nah maka ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, misalnya sakit kepala sudah minum obat berhari-hari tetapi tidak hilang-hilang, itu ada baiknya diperiksakan lebih lanjut ke tenaga kesehatan. Ya. Nah, jika ada kecurigaan dan ketakutan, lalu gejala-gejala itu memang mendukung, diagnosa pastinya harus kita lakukan pencitraan di kepala. Ya, apakah memang ada sesuatu? Pemeriksaan ini penting untuk bisa memberikan informasi yang tepat sehubungan dengan pengobatan yang nanti akan diberikan. Karena gejala yang dialami dengan tumor otak dan stroke itu kadang-kadang bisa mirip. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ada gejala karena tekanan otaknya meningkat, stroke juga ada gejala tekanan otak meningkat. Ya. Kelumpuhan, pada stroke juga ada kelumpuhan, malah lebih sering pada stroke. Tapi stroke itu tetapi gejala kelumpuhan itu bukan murni milik stroke. Ya, bisa juga karena ada katakanlah infeksi di daerah tertentu di otak, di daerah gerak. Bisa juga karena tumor. Jadi itu penting sekali pemeriksaan dasar itu dilakukan jika gejala-gejala itu menetap. Sesuatu yang menetap, pasti ada sesuatu di dalam kepalanya dan itu harus diperjelas. Tidak mungkin gejala tumor otak itu hilang timbul. Ya, karena dia memang sesuatu yang tumbuh di situ. Jadi logika berpikir kita adalah bahwa gejala itu harus konsisten lalu menetap dan tidak pindah-pindah. Umumnya, secara umum harus berangsur-angsur. Karena tumor otak ini adalah sesuatu yang tumbuh lalu mengisi volume. Jadi ada penambahan sesuatu yang tumbuh di dalam rongga kepala. Ya. Jadi berbeda dengan kejadian stroke. Kalau kejadian stroke itu sesuatu yang mendadak. Bisa pipa pembuluh darahnya tiba-tiba pecah atau mampet tiba-tiba. Sehingga gejalanya itu saat itu langsung terjadi. Nah, kalau tumor otak harus berangsur-angsur. Tetapi ada yang berangsur-angsurnya itu pendek waktunya, hitungan beberapa minggu. Ada yang hitungannya berbulan bahkan bertahun. Makin panjang dia berangsur-angsurnya, itu makin jinak tumornya. Jadi dokter itu penting mendapatkan informasi tersebut sehingga bisa memilah-milah. Ini arahnya ke jinak atau arahnya ke ganas. Ya. Jadi itu akan membantu kita untuk berpikir. Apa sih yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menjauhkan diri dari resiko-resiko untuk terjadinya perubahan sifat sel. Jadi hidup yang teratur dan sehat. Nah, itu penting. Jadi makanan yang berimbang itu salah satu faktor ya. Kalau dari dulu waktu kecil kita diajarkan untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Karena memang di dalam makanan ini menentukan keseimbangan zat gizi tubuh kita. Supaya keseimbangan di dalam tubuh itu dijaga dengan baik. Lalu kita bisa hindarkan hal-hal seperti yang berbau risiko, misalnya kebiasaan merokok, ya, hindari makanan yang disimpan dengan pengawet dan kelamaan, ya, protein yang rusak, ya, katakanlah tidur cukup, olahraga, ya. Saya kira itu adalah hal-hal yang sederhana yang semua kita bisa lakukan supaya bisa menghindarkan diri dari terjadinya perubahan sifat sel.